Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu aplikasi turunan di bagian kedua. Oke, kita akan pada uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Turunan kedua telah kalian pelajari di video sebelumnya. Hari ini kita akan bicara terkait maksimum dan minimum. Dalam hidup ini, kita sering menghadapi masalah guna mendapatkan jalan terbaik untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, seorang petani ingin memilih kombinasi hasil panen yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar misalnya. Atau seorang dokter akan menggunakan dosis obat yang terkecil untuk menyembuhkan suatu penyakit. Kemudian apalagi seorang kepala pabrik akan menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya agar apa keuntungannya itu bisa maksimum. Nah, kadangkala salah satu dari masalah yang tersebut tadi dapat dirumuskan sehingga akan melibatkan kemaksimuman dan minimum fungsi tertentu. Kalau kita punya fungsinya, kita tahu pemisalannya, pemodelan matematika yang sebenarnya tidak sulit untuk menemukan hal-hal yang tersebut. Nah, andaikan kita mengetahui suatu fungsi dan domain daerah asalnya, tugas kita apa? Menentukan ini memiliki nilai maksimum atau minimum. Pada produksi ini, kita itu sebenarnya punya apa? Atau punya maksimum atau minimum. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Nah, sebelum memasuki maksimum minimum, pelajari lagi stasioner yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung terkait nilai stasioner. Hari ini kita akan menentukan jenis titik stasioner dan nilai stasionernya. Nah, misalkan F mempunyai turunan di setiap X. Ya, dia punya turunan di setiap X. Dan FA merupakan nilai stasioner di titik X sama dengan A. Ada yang pertama kasusnya, jika turunannya ini lebih besar dari 0, artinya daerah sini ini ada dua daerah, di sebelah kirinya ini turunannya kurang dari 0 dan di sebelah kanannya ini lebih dari turunannya lebih dari 0 kemudian yang sebelah kanan kurang dari 0, maka fungsi seperti ini punya titik balik maksimum. Cirinya gampang, yang namanya maksimum itu berarti kan dia punya puncak di atas ini, ada atasnya sini dia pasti berjalan dari bawah ke atas baru menuju bawah lagi. Nah, maka fungsi seperti ini dia akan memiliki nilai maksimum. Ayo, pergi. Kemudian, jika ada fungsi seperti ini, yang sebelah kiri A, ini adalah turunannya kurang dari 0 atau negatif. Kemudian yang sebelah kanan A, turunannya positif. Ya kan? Dia berjalan dari atas, kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi. Nah, di sini kan ada lembah. Ketika ada lembah di sini, pasti dia mempunyai nilai minimum. Karena di bawah garis ini. Nah, seperti inilah yang dimaksud maksimum minimum. Maksimum itu ketika dia berada di atas, minimum ketika dia berada di bawahnya. Kemudian, fungsi itu tidak senantiasa berupa nilai maksimum dan minimum. Berupa titik belok bisa jadi. Nah, dia titik belok ini ketika turunannya ada dua kemungkinan. Beloknya itu belok turun atau belok naik. Kalau yang nomor 3 ini belok turun. Artinya dia mesti berupa negatif semua. Kalau negatif kan turun ya. Dia kan turun, fungsi turun. Fungsi turun kemarin kan ketika F aksinya negatif kan. Nah, ini turun. Sebelah kanan A turun lagi. Nah, ini disebut titik belok. Jarang kita akan membahas ini. Biasanya di SMA lebih banyak ke maksimum dan minimumnya. Nah, untuk titik belok naik, di kanan kirinya ini berupa positif. Turunannya itu nilainya positif. Ini kan naik atau fungsi naik dia. Gampang ya? Nah, nanti kita akan lihat ke aplikasi soalnya itu bagaimana. Kalau abstrak seperti ini kalian kesulitan. Selain dengan uji turunan pertama, kalian juga bisa menggunakan uji turunan kedua. Nilai maksimum ketika turunan keduanya negatif. Turunan pertamanya sama dengan 0. Ini syarat apa? Stasioneran. Kemudian nilai minimum ketika turunan keduanya positif. Ini malah kebalikannya. Kebalikan dengan menggunakan uji turunan pertama. Kemudian
ini titik belok turun dan titik belok naik. Dia akan mempunyai titik belok turun dan naik ketika f aksen A-nya sama dengan 0. Ini harusnya ada revisi ya. Ketika f aksen A 0, f aksennya kurang dari 0 untuk x-nya kurang dari A. Ini nggak perlu ya. Ini tidak, ya sudah, ini sama saja ya. Dia berada di depan sini atau di belakang sini sama saja. Positif atau negatif yang mungkin akan kita bahas lebih di bagian ini. Ini jarang kita bahas. Nanti yang suatu kasus akan saya munculkan, mungkin dibahas lah. Nah, kita akan langsung masuk latihan soal. Yang pertama, tentukan titik balik minimum fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3. Pertama, langkah kita adalah menentukan stasioner. Syarat stasioner apa? Syarat stasioner f aksen x-nya sama dengan 0. Maka f aksen x-nya sama dengan, kalau kita turunkan, 6x kuadrat min 12x. Nah, ini disama dengankan 0. Nah, bisa nggak sederhanakan lagi? 6x x min 2 sama dengan 0. Maka ini ketemu, yang ini x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Kalau sudah seperti ini, uji. Kita tentukan letak titiknya di garis bilangan. Di sini 0, kemudian di sini 2. Cek salah satu. Nah, di sini ambillah angka 1 di sini ya, lebih mudah. Angka 1 di sini. Masukkan ke mana, Pak? Saya tanya, dimasukkan ke fungsi atau dimasukkan ke turunannya? Dimasukkan ke turunannya. Kenapa? Karena X ini punya nilainya dari turunannya. Kalau saya masukkan sini 1, 6 kali 1, 6. Min 12, min ya lah, min 6. Positif atau negatif? Negatif. Kalau di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Berarti fungsinya adalah seperti ini. Karena ini plus itu berarti naik. Min turun. Kemudian ini naik. Sebenarnya dari grafik ini kita sudah tahu kapan dia maksimum, kapan dia minimum. Dia maksimum ketika X-nya sama dengan 0, dia minimum ketika X-nya sama dengan 2. Nah, di sini ditanyakan apa? Titik balik minimum. Titik balik, yang namanya titik itu kan X, Y. Nah, maka kita akan menentukan nilai X-nya. X-nya berapa minimumnya? 2 ini. Dia minimum di X sama dengan 2. Nah, Y-nya itu di X dimasukkan ke sini. Berarti X sama dengan 2 disubstitusikan ke Fx. Sekarang untuk mencari Y itu kan sama aja dengan Fx. Maka F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 min 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 3. 2 kali 8 min 6 kali 4 plus 3. 16 min 24 plus 3 sama dengan berapa ini? Min 5. Oke. Ini ketemu Y-nya sama dengan min 5. Berarti titik balik minimumnya adalah 2, negatif 5. Paham ya? Pertama kita nyari stasioner. Stasionernya f aksen X sama dengan 0. Kemudian kita tentukan X-nya, di mana dia naik, di mana dia turun. Nah, di situ akan kelihatan dia mempunyai minimum di mana, maksimum di mana. Kalau yang ditanyakan minimum, ya sudah ambil X yang minimum. Kalau yang ditanyakan maksimum, berarti ambil X-nya ketika dia maksimum. Nah, ini. Tentukan nilai fungsi f minimum fungsi itu. Kalau di sini hanya nilai, berarti yang ditanyakan kan Y. Kapan nilai ini maksimum? Saat Y-nya berapa? Ya, kita harus tarik dulu X-nya maksimum di mana. Stasioner dulu. Stasioner f aksen X sama dengan 0. Turunkan 6x kuadrat min 18x min 24 sama dengan 0. Ini bisa saya keluarkan 6-nya.
X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. 6X min 4 X plus 1 sama dengan 0. Plus ya ini. Ini kan nggak ada X-nya, nggak usah dipedulikan. Berarti ini X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Kita masukkan garis bilangan. Di sini min 1, di sini 4. Ujinya ada 0 ya di sini yang belum dipakai. 0. Masukkan ke sini. Min ya, negatif. Berarti di sini negatif, di sini positif, di sini positif. Plus naik. Min turun. Plus naik. Aduh. Ya dia puncaknya itu di pas ini ya, di pas X-nya sama dengan 0 ini ya. X sama dengan 0 dan X-nya min 1 dan 4 ini, maka dia akan punya nilai maksimum dan minimum. Yang ditanyakan maksimum berarti ketika X-nya sama dengan min 1. Gitu. Oh ini maksimum atau minimum? Maksimum kan? Kalau maksimum kan di min 1. Berarti kita cari F min 1 sama dengan 2 kali min 1 pangkat 3 min 9 min 1 kuadrat min 24 kali min 1 ditambah 10. 2 kali min 1 dikurangi 9 kali 1 min 24 kali min 1 plus 24 plus 10. Min 2 min 9 plus 24 plus 10. Ini min 11 ditambah 34 sama dengan 23. Nah, jadi nilai maksimum dari fungsi ini adalah 23. Kalau ditanya nilai minimumnya, minimum kan di 4 ya, berarti F 4. Mencari sendiri. 2, 4 pangkat 3, min 9, 4 pangkat 2, min 24 kali 4 ditambah 10. Nah, ini hasilnya berapa? Selanjutnya, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi ini ya. Nah, di sini ada khasnya. Khasnya dia mempunyai interval negatif 4 sampai 3. Kalau dia mempunyai interval, nilai X sama dengan min 4 dan 3 ini nanti masuk di dalam uji coba kita, pengujian kita. Nah, kalau ada seperti ini ya, stasioner dulu berarti F aksen X-nya sama dengan 3X kuadrat min 12 sama dengan 0. Maka ini 3 X kuadrat min 4 sama dengan 0. Ini berarti 3 X plus 2 X min 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Oke, sekarang kita coba di sini min 2, di sini 2. Kalau 0 berarti hasilnya negatif, positif, positif. Berarti ini naik, ini turun. Ini naik lagi ya. Jadi dia maksimum di sini, minimum di sini. Apakah pasti? Nah, ketika dia punya interval, dia intervalnya apa? Min 4 sampai 3. Di sini ada min 4, ini masuk di sini. Kemudian di sini ada 3. Bagaimana kita mengujinya? Kita uji satu-satu. Sekarang kita uji ketika F-nya negatif 2 dulu ya, yang ini dulu ya, min 2 dulu. Min 2 sama dengan min 2 pangkat 3, min 12 kali min 2. Berapa? Min 8 ditambah 24 sama dengan 16. Positif atau negatif? Positif. Ini ya. Ini positif dulu. Kemudian F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 12 kali 3. Kali 2 ya. Sama dengan 8 dikurangi 24 sama dengan min 16. Kurang dari 0. Kemudian F min 4. F min 4. Berarti 4-nya adalah min 4 pangkat 3, min 12 kali min 4. Min 4 pangkat 3 min 64 ditambah 48 sama dengan min 16. Kurang dari 0.
kemungkinan nilai minimum juga. F3. Kemudian di sini 3 pangkat 3 dikurangi 12 kali 3 sama dengan 27 dikurangi 36 sama dengan negatif 9 kurang dari. Nilai maksimumnya mana? Cari nilai yang paling besar nilai maksimum. Berarti 16. Berarti nilai maksimum adalah 16. Titiknya, titik balik maksimumnya adalah negatif 2,16. Ini sisaan kalau ada pertanyaan titik balik. Kemudian nilai minimumnya berapa? Min 16 sama min 9 kecil yang mana? Kecil min 16, berarti min 16. Nah, pertanyaannya titiknya yang mana? Titik balik minimum adalah ketika yaitu 2, min 16 dan juga ketika negatif 4, min 16. Buktinya ini. Nanti ketika min 4 ini dia akan punya nilai minimum. Dan ketika 2 juga punya nilai minimum. Pak, kenapa 3 ini juga tidak naik? Padahal ini nilainya min 9. Nah, ini belum tentu. Berarti fungsinya ini masih turun terus. Nah, ini masih turun terus. Nah, 3 ini mungkin masih di sini. Ini naiknya setelah 3 mungkin. Nah, harusnya seperti itu. Jadi, kalau ada interval kita uji coba semua. Karena nilai ini dan ini, nilai min 4 dan 3, memungkinkan dia menjadi maksimum atau minimum di situ. Malah bukan di min 2 atau 2-nya. Jadi jangan sampai terkecoh. Ya, bisa untuk menentukan nilai maksimum dan minimum soal matematis. Nah, sekarang kita ke aplikasi. Oke, ada soal. Sebuah pabrik memproduksi X pasang X jenis buku setiap hari dengan biaya produksi 2X min 60 plus 600 per X Rp1.000 setiap jenisnya. Tentukan biaya produksi total minimum setiap harinya. Ini biaya setiap jenisnya. Padahal jenisnya itu ada X itu banyak banget, kita nggak tahu. Jadi ini bisa digunakan secara umum perusahaan itu, pabrik itu, untuk menentukan produksi minimum itu yang harus dikeluarkan pabrik itu berapa rupiah toh. Nah, semakin banyak mungkin akan bisa diselesaikan dengan matematis ini. Nah, biaya produksi ini untuk setiap jenisnya saya misalkan X. Ini biaya setiap ya, setiap jenisnya. 2X min 60 plus 600 per X ribu. Kemudian biaya total saya misalkan T total ya, TX ini sama dengan X dikalikan BX. Ya kan ini setiap jenis ada X jenis. Berarti kan 1 dikali X. Misalkan jenisnya ini ada 10 berarti 10 dikali ya ini 2X min 60 plus 600 per X. Karena ini jumlahnya ada X banyak, maka kita gunakan X dikalikan 2X min 60 plus 600 per X. Sama dengan 2X kuadrat min 60X ditambah 600 karena ini X-nya habis. Ini biaya total. Nah, bagaimana menentukan biaya minimum? Sama. Minimum tercapai ketika stasionernya 0. Berarti kita butuh T aksen X-nya sama dengan 0. Maka ini turunannya 4X min 60 sama dengan 0. 4X sama dengan 60. X sama dengan 60 bagi 4, 15. Setelah tahu X-nya 15, ya hanya 1 ya. Kalau 2 nanti kalian uji dua-duanya. Berarti kita akan memasukkan ke biaya totalnya. Kan produksi total, maka kita akan memasukkan ke sini. Bukan ke sini, karena ini total. Hati-hati ya. T15 berarti 2 kali 15 kuadrat min 60 kali 15 ditambah 600. Tapi ini tadi ya, saya lupa. Ini dalam ribu. Ini dalam ribu. Dalam ribu. Ya, ini 15 kuadrat itu 225 kali 2 450 min 60 kali 15 9900 ditambah 600 dalam ribu sama dengan sini ya 150
ya kan 150.000. Jadi tentukan biaya produksi total minimum sehadirnya adalah biaya totalnya adalah 150.000 rupiah. Selesai. Jadi pengerjaannya seperti itu. Oke, ini diskusikan di grup WA. Nanti silahkan share beberapa orang kan saya periksa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan sungkan untuk diskusi, jangan untuk tanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.